itu perlu kalian garis bawahi, yaitu bertumbuh, berkembang, serta mengalami perubahan. Dalam konteks politik masa Portugis Belanda nasionalisme, Jepang Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi di Indonesia saat ini. Jadi sampai pada masa pandemi COVID-19 ya. Oke, tujuan khusus satu, meningkatkan pemahaman tentang gereja dalam konteks Indonesia. Jadi ketika kita berbicara gereja dalam konteks Indonesia, konteks itu kan tanahnya, kan begitu. Situasinya, keadaannya, itulah konteks. Sehingga ketika kita berbicara tentang gereja di Indonesia, segala sesuatu yang ada di Indonesia, ya, baik itu masa politiknya, ekonomi, budayanya, agama-agamanya, itu sangat mempengaruhi tentang gereja tersebut. Dua, membekali mahasiswa dengan pengetahuan latar belakang sejarah gereja di Indonesia, agama Kristen di Indonesia, serta metode-metode yang dikembangkan orang Eropa, Zendeling. Kalau Zendeling berarti pekabar Injil. Kalau Zending itu lembaga pekabaran Injil. Jadi berbeda ya. Dan orang pribumi. Jadi kalian garis bawahi Eropa, Zendeling, dan orang pribumi. Artinya kekristenan itu bukan melulu karena orang luar, tetapi orang pribumi kita merespon kekristenan itu sehingga bisa berkembang. Tanpa respon orang pribumi, kekristenan tidak bisa berkembang di Indonesia dalam mengembangkan gereja-gereja di Indonesia. Yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk proaktif dalam mengenal dan memahami konteks gereja dan turut serta dalam pengembangan. Jadi itu dia. Kalau kalian gereja, di mana rumahmu, Christine? Di Rantau Prapat, Bu. Nah, kalau kamu berada di Rantau Prapat, gereja di Rantau Prapat itu harus hidup di dalam apapun keadaan yang ada di Rantau Prapat. Dia nggak boleh asing dari wilayahnya, ya. Dia nggak boleh asing, itu maksudnya ya. Sehingga di SGI 1 ini kita membahas sejarah gereja yang langsung berhubungan dengan konteks Indonesia, ya. Pokok-pokok bahasan 18 Agustus lalu kita kuliah umum, kemudian 25 November minggu lalu itu penjelasan umum tentang studi SGI 1, kemudian selanjutnya September ya. September hari ini mempelajari silabus. Jadi hari ini kita silabus sehingga kita mengetahui materi satu semester serta kepustakaan yang mendukungnya. Sudah. Kemudian 8 September pertumbuhan dan perkembangan Katolik pada abad ke-16 dan 17 di Indonesia. Jadi ini juga cukup menarik, mengapa hanya 16 dan 17. Jadi setelah itu nggak ada. Nah, ini yang saya katakan bagaimana gereja juga hadir dalam konteks politik. Pergantian nanti kepemimpinan bangsa-bangsa barat di dalam persaingannya, maka Portugis itu digantikan oleh Belanda. Dan Belanda yang datang ini adalah Belanda yang anti Katolik. Mengapa? Di SGU 2, SGU 2 dan SGI 1 kita melihat yang pertama dulu pernah terjadi perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan, ya. 1618 sampai 1648. Jadi pernah terjadi perang. Dan akibat reformasi muncul kebencian Katolik terhadap Protestan, termasuk Protestan kepada Katolik. Karena beberapa daerah yang ada di situ Protestan, di daerah Katolik mereka tindas juga. Sehingga memang ada permusuhan dalam tanda petik itu ya, dalam tanda petik permusuhan antara Katolik dengan Protestan, sehingga ketika Belanda menggantikan Portugis yang adalah Katolik di Nusantara, maka mereka tidak mengizinkan ya Katolik, pastor-pastornya pun diusir untuk kembali ke Portugis ya. Itu makanya kita batasi sampai abad ke-17, dan abad ke-17 itu pun pertengahan itu ya.
sampai hanya pertengahan, tetapi nanti kita melihat beberapa di wilayah Indonesia Katolik itu masih tetap dibiarkan. Ya, misalnya di wilayah wilayah timur itu dibiarkan. Mengapa? Karena alamnya secara ekonomi tidak memberi keuntungan kepada Belanda. Ya, itu persoalan politik dan ekonomi sangat mempengaruhi gereja dan lembaga kekristenan dalam keputusannya ya. Oke, kemudian selanjutnya itu minggu depan ya. Dan untuk minggu depan yang menyaji itu nanti Christian, siapa sekretarismu Christian? Fitdes, Bu. Fitdes, Fitdes. Bu. Jadi Christian dan Fitdes nanti kamu tuliskan nak ya mengenai kelompok ini ya. Oke, kelompok 1 itu adalah Fitdes. Kebetulan pula namamu yang muncul Fitdes ya. Ya, Fitdes. Frenzy, mana Frenzy? Oke. Hadir Iya, Frenzy. Bu. Oke, mana wajahnya? Ya, Frenzy dan Hotman. Mana Hotman? Nggak hadir. Kalau gitu kita ganti ya. Hadir Bu, saya Bu. Oke, hadir ya. Oke, jadi bekerja samalah kalian. Oke, Baik. kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2. 22 September 2015 ya. Sebentar dulu nak ya. Oke, 15 September 2021. Pertumbuhan dan perkembangan Protestan pada masa pada abad ke-17-18 di Nusantara Indonesia pada masa POC. Jadi kita berbicara tentang bagaimana judul nanti adalah pertumbuhan dan perkembangan Protestan pada abad 17-18. Mengapa 17-18 dan mengapa POC? Kan begitu. Karena 17 pada abad ke-16, abad ke-17 maksud saya 1600-an, POC datang. POC ini Belanda juga datang untuk mengusir Portugis dan dia kemudian hadir di Nusantara. Dan nanti sampai abad ke-18. Kenapa abad ke-18? Karena nanti pada tanggal 31 Desember 1799 POC dibubarkan. Lalu langsung digantikan oleh pemerintah Belanda yang bernama Hindia Belanda. Jadi sama-sama Belanda ya. Nanti kita akan mengetahui mengapa mereka harus dibubarkan POC itu ya. Jadi kita akan mengetahui dan mampu menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan Protestan pada abad ke-17-18 di Nusantara. Ya. Oke, itu kelompok 2. Elizabeth, Amos, dan Christine. Oh, sorry. Tunggu, Elizabeth, Amos, dan ya, Christine ya. Oke, kelompok 3, 22 September 2021, kekristenan di Nusantara Indonesia pada masa Hindia Belanda abad 19 sampai 20. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang kekristenan di Nusantara Indonesia pada masa Hindia Belanda 1920. Mengapa 1920? Karena tahun 1800 mulailah pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan POC untuk di Indonesia. Dan mengapa sampai abad ke-20? Karena nanti Indonesia berhasil mengusir penjajah ya Belanda pada tahun 1942. Jadi sampai abad ke-20 pertengahan ya. Oke.
Kemudian selanjutnya 29 September 2021 ya. 2021 Indische Kirk. Jadi kita pakai ini Indische Kirk ya, bukan Kirk. Ini adalah gereja negara di Indonesia. Nanti kalian tulis itu ya, gereja negara di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pernah ada gereja negara, ya, pernah ada gereja negara. Kekristenan di wilayah Maluku, Minahasa dan Timor itu di bawah asuhan dari gereja negara nanti, dan juga gereja-gereja yang ada di Jawa, beberapa gereja yang ada di Jawa, ya. Oke. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang Indische Kirk dan pemisahannya yang melahirkan gereja-gereja di Minahasa, Maluku Timur, dan upaya pembentukan Sinode Am bersama. Jadi nanti kekristenan yang ada di wilayah tersebut itu kan setelah peninggalan POC terlantar, dan mengapa nggak ada di Sumatera? Karena di Sumatera belum ada kekristenan pada masa itu ya, belum ada. Jadi kita masih ngomong yang wilayah timur. Karena wilayah timur pertama kali tempat hadir orang-orang baik Portugis maupun Belanda, karena rempah-rempahnya di sana sangat baik sekali kan. Oke. Oleh karena itu mereka kemudian diasuh oleh gereja negara, dan sampai sekarang mereka punya Sinode Am bersama. Mereka masing-masing punya sinode, maksudnya mereka masing-masing punya sinode ya. Tetapi nanti dalam perkembangannya mereka punya Sinode Am bersama. Jadi misalnya kan kalau kita gereja Batak, ada GKPI, ada HKI, ada apa lagi? HKBP, ada GKPS, ada GKPA, ada GKPPD, kan? Ada Mentawai. Mereka ini kalau mereka menghayati bahwa mereka punya sejarah bersama dari RMG di tanah Sumatera, maka kemudian mereka mau membentuk Sinode Am bersama, ya. Jadi baik itu Minahasa, Maluku Timur, mereka bentuk sinode bersama sehingga mereka punya kebersamaan dalam sejarah bahwa mereka adalah merupakan pemekaran dari gereja negara. Jadi sebenarnya gereja-gereja Batak juga bisa demikian. Kita kan sama Lutheran, kita sama-sama induk kita itu HKBP, yang ujungnya itu puncaknya itu adalah RMG, kan begitu. Muaranya itu RMG, kan, HKBP, HKI, kan begitu. Kemudian GKPS, GKPI, GKPA, GKPPD, ini kan satu muara ini ya. Bisa saja. Dan untuk gereja-gereja yang nanti menjadi pemekaran gereja negara itu Minahasa Timur dan juga Maluku, mereka punya Sinode Am bersama, dan mereka punya awalnya gereja bersama. Kalau pernah kalian tahu itu GPIB, pernah lihat? Pernah, Bu. Tidak, Bu. Enggak, siapa yang tidak pernah lihat tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Nurpita, kau di mana kampungmu, Nurpita? Di Persuburan, Bu. Pasuburan. Pasuburan itu di mana itu? Dekat Persea, Bu. Oh, tapi kau kan? Udah pernah kan? Halo Nurpita. Iya, Bu. Pernah ke Medan? Pernah, Bu. Ini lagi di Medan, Bu. Pernah kau ke Millennium Plaza? Yang Belum, mahasiswa Bu. suka beli HP di situ atau apa. Di depan Millennium Plaza itu ada GPIB. Atau di depan kantor gubernur lewat sedikit ada GPIB ya. Nah ya. Itu gereja bersama kekristenan yang ada di wilayah Timur, Minahasa, dan Maluku. Jadi mereka bikin bersama. Itu makanya namanya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. KTI bagian Baratnya itu mereka kan bagian Timur kan, Maluku dan semuanya. Maka di bagian Barat inilah gereja kita bersama. Ya.
Inilah gereja kita bersama di wilayah bagian barat, gitu ya. Sehingga ada istilah bagian barat. Jadi kalian udah tahu sekarang, loh nama bagian barat itu ada maknanya bahwa ini adalah gereja kita bersama ya, begitu ya. Oke, baiklah. Itulah gereja negara in the circle. Kemudian 6 Oktober 2021 kiprah gereja pada masa gerakan nasionalisme di Indonesia 1908-1945 ya. Jadi ini dua masa ini ya. 1908 ini masih Hindia Belanda ya. Kalau 1942 sampai 1945 ini kan Jepang ya. Oleh karena itu ini dua penjajah begitulah ya. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang kiprah gereja. Jadi kiprah itu apa-apa aja yang dibuat oleh gereja ya pada masa gerakan nasionalisme di Indonesia 1908-1945. Kemudian 13 Oktober gereja-gereja di Indonesia. Nama kelompoknya tidak dibaca, Bu? Iya, untuk Fides dan untuk Kristen kalian bagi mulai dari kelompok 3 sampai 11. Ya. Baik, Bu. Sambil saya membaca boleh kalian bagi. Udah. Ibu belum mengambil absensi di absensi hard copy belum Ibu terima dari kantor ya. Karena Ibu baru sehat begitu dari COVID, Ibu khawatir kalau mereka takut sama saya berjumpa ya. Jadi saya juga takut dengan mereka kalau berjumpa ya. Oleh karena itu belum ada hard copy-nya mengenai siapa yang mengontrak. Oleh karena itu kelompok 3 sampai dengan 11 itu nanti kalian yang yang membuat karena antara yang berani berbicara dengan yang masih perlu ditingkatkan berbicara, begitu ya. Ada keseimbangan ya, dibuat ya. Jangan yang pendiam semua kalian bikin. Kalau bisa Fitness, bagus juga ketika saya menjelaskan ini sambilan aja kamu buat sehingga nanti di akhir perkuliahan ini sudah ada gambaran ya. Oke Fides ya dan Christian. Oke. Boleh ya, segera dilakukan pun bisa. Oke. Kemudian. Baik, Bu. Tunggu ya. Mana tadi? Dah. Oke, 13 Oktober gereja. Tunggu gereja. Oh, kelompok 1 tadi belum ada penanggapnya ya, dan kelompok 2. Oke. Kelompok 1 penanggapnya itu Christian. Ya. Christian. Kemudian Melda, kemudian Nurbita. Itu bikin apa ya? Berarti kami juga membuat penanggap untuk kelompok-kelompok yang lain juga nanti, Bu. Iya, nah, iya. Kemudian kalau 2 orang, pokoknya begini, dia dibagi dapat semua. Setiap orang itu menjadi penanggap ya. Kemudian penanggap yang kedua, Immanuel. Kemudian ya. Bobby. Gilbert. Oke. Karena ya. Jadi dibagi nanti dia, nak. Semua dapat penanggap, semua dapat penyaji. Oke ya. Baiklah. Saya ya. Gereja pada Indonesia pada masa Jepang 42-45.
Jadi mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang gereja-gereja di Indonesia pada masa Jepang. Ya. Oke. Kemudian 20 Oktober kita UTS ya. Walaupun di kalender akan lebih cepat, tapi saya mau 6 kelompok dulu sudah selesai baru kita UTS, sehingga nanti beban untuk final lebih ringan ya. Oke. 27 Oktober kiprah gereja orang Kristen pada masa Indonesia merdeka 45. Mahasiswa dapat menjelaskan kiprah gereja orang Kristen tahun 1945 termasuk dalam pergumulan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Jadi supaya dipahami bahwa tidak mudah menggumuli tentang penghapusan 7 kata ya. Baru kehadiran orang Kristen juga di dalam perumusan Piagam Jakarta dan lain sebagainya sampai 45 Indonesia merdeka ya. Nanti diancam baru bisa ya. Kalau tetap dipertahankan 5 kata di sila pertama ya. Ya, kami akan keluar dari Indonesia. Itu ancaman nanti itu ya. Sehingga nanti akhirnya Soekarno mengumpulkan orang-orang tokoh-tokoh Islam dengan mengatakan, udahlah begini dulu dasar negara kita, dihapuslah 7 kata itu. Daripada mereka keluar dari bumi Indonesia, lalu kemudian kita sama-sama dulu berjuang. Nanti kalau Indonesia sudah lebih maju, baru kita pikirkan lagi perumusan dasar negara. Sehingga sampai sekarang kelompok Islam sangat ingin menuntut untuk 7 kata itu dikembalikan ke Pancasila ya. 7 kata itu gini, sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata itu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu 7 kata itu ya. Nah, jadi itu tetap menjadi perjuangan mereka ya dalam hal itu. Oke. Kemudian 3 November, partai-partai, gereja-gereja dan partai-partai politik Kristen di Indonesia pada masa Orde Lama. Jadi kita melihat nanti di sini bagaimana hubungan antara partai politik itu dengan gereja sangat dekat ya. Ya, DGI juga dibentuk di sini ya, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia 25 Mei 1950. Lalu nanti di Parkindo partai-partai yang ada sehingga salah seorang daripada tokoh Kristen yang bernama Leimena nanti, dia ini adalah ad interimnya Soekarno, orang kepercayaan Soekarno. Apa yang dia katakan? Hubungan antara gereja dan partai politik pada masa Orde Lama itu seperti dia lukiskan begini. Jika gereja berada di tengah-tengah lapangan, maka yang akan menjadi pagar penjaga gereja itu adalah partai politik. Begitulah dekatnya hubungan pada masa Orde Lama. Ya. Oke, selanjutnya kita mau melihat 10 November gereja atau kekristenan di Indonesia pada masa Orde Baru ya. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang kiprah dan pergumulan gereja kekristenan di Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi di sini ada 2 materi yang berbicara tentang Orde Baru, materi kelompok 9 dan 10 ya. 9 dan 10. Kelompok 10 gereja dan baptisan massal pada masa Orde Baru ya. Pada masa Orde Baru, sama-sama Orde Baru. Orde Baru itu paling panjang itu ya, 32 tahun lebih kurang ya. Itu terlalu lama Soekarno menjadi presiden ya. Soeharto ya maksud saya. Nah, berbeda nanti kelompok 9 dan 10 walaupun sama-sama Orde Baru. Kelompok 9 dan kelompok 9 dia lebih konsentrasi kepada apa yang dibuat oleh orang Kristen dalam konteks negara Indonesia, lalu apa pergumulan orang Kristen dalam masa itu. Tapi pada kelompok 10 dia konsentrasi hanya kepada baptisan massal. Ya, baptisan massal terjadi pada masa Orde Baru ya. Lalu kemudian gereja-gereja mana saja di Indonesia yang masuk di dalam
di dalam pelaksanaan baptisan massal. Itu perbedaannya, sehingga kelompok 10 dia menginventarisir ya gereja-gereja di Indonesia tentang baptisan massal pada masa itu ya, pada masa Orde Baru. Oke, kemudian selanjutnya 24 November 2021, Gereja Kekristenan pada masa Reformasi Indonesia, ini termasuklah masa pandemi sekarang ini ya. Itulah kelompok 10. Evaluasi dan pengumpulan catatan tetap dilakukan ya. Itu pengumpulan catatan itu tetap. Nah, mengapa tetap? Karena sejarah itu ada yang sejarah lisan, ada tulisannya. Kalau pastoral nggak ada yang begitu ya, nggak ada pastoral lisan, pastoral tulisan. Ya. Tapi kalau sejarah ada sejarah lisan, sejarah tulisan. Sejarah tulisan itu perlu kau lakukan ya. Dan itu sangat mendukung sekali untuk untuk nilaimu ya. Kemudian ini kenapa 10 masuknya ini bukan 00 Desember ya. Ya, 10 Desember. Ini 10. Ujian akhir semester. Ya. Nanti kalian sendiri yang perbaiki ya. 08 nak, 08, sorry. 08 Desember itu. Ujian akhir semester. Oke, di bawah sudah ada kepustakaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil Christian dengan Fitdes mengkonsep ya. Silakan. Silakan nak. Oke, kalau nggak ada silakan Christian sama Fitdes buat laporanmu. Bentar ya Bu, bentar lagi. Lanjut nak, kalau ada pertanyaan. Saya Bu, Nah, itu kan Bu yang pertumbuhan dan pengembangan Protestan pada abad ke-17 sampai abad 18 di Nusantara, di Indonesia. Berarti kayak Ibu bilang tadi konteks Indonesia bagi sosial, politik, dan budaya dihubungkan kan Bu. Selain itu kan setelah perkembangan dari Katolik, setelah VOC datang yang Portugis, baru nanti apanya Katolik nggak usah dibuat lagi kan Bu? enggak. Sorry. Dibuatlah karena nanti ada keputusan POC tentang Katolik. Oh. Ya, sampai 1600-an itu makanya di atas pun dibuat dia 17 sampai 17. 16 sampai 17 Katolik ya, karena 1650-an dia masih ada di wilayah wilayah Sulawesi, Makassar dan wilayah timur ya. Masih ada ya. Tetapi kalian lebih konsentrasi kepada Protestan. Katolik itu bisa menjadi catatan kaki atau penjelasan yang singkat saja tentang hal itu. Oke, Christine. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan. Silakan, kok ada lagi?
Masih ada? Udah bisa Fitdes, Christian? Oke, sambil mereka persiapan, saya mengatakan bahwa tugas kita di di kertas A4 1,5 spasi minimal 10 halaman, minimal ya, 10 halaman, Times New Roman 12. Kemudian selanjutnya diberikan kepada penanggap dan dosen 1 hari sebelum hari H. Ya. Jadi kalau hari ini Rabu, berarti kalian harus memberikan hari Kamis pagi. Ya, 1 hari itu 24 jam. Berarti sebelum 24 jam harus kalian berikan. Begitu dia ya. Bukannya Selasa ya, Berarti Bu? kalau kita mulai jam 10 hari Rabu, paling lama itu Selasa jam 10 udah sampai kepada dosen dan penanggap ya, penanggap ya. Itu dia. Pada dosen dan penanggap sudah diberikan. Oke, kemudian penanggap apa kerjanya? Dia membuat tanggapan maksimal 2 halaman saja ya. Jadi maksimalnya 2 halaman saja. Ya. Nggak usah lebih. Masukan terdiri dari masukan. Kemudian kritikan dan saran. Bu, dibaca Oke, ya Fides. nama kelompok. Kurang jelas suaranya, Fides. Nama kelompoknya sudah selesai, Bu. Silakan, Nak, silakan. Elizabeth, Amos, Lima Robi, Bu, suaranya putus-putus, Bu. Mbak Bu, nggak dengar, Bu. Nggak Silakan, kedengaran, Nak. Bu. Lebih dibaguskan. Atau bolehkah dikirim ke WA lalu kita lihat? Iya, baik boleh Bu, lebih bagus. saya kirim ke WA, Bu. Ya, kirim ke WA baru kita lihat. Silakan menanggapinya. Baik Bu.